Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan masuk ke dalam subbab 4.7 yaitu perubahan basis. Jika himpunan S yang terdiri dari vektor V1, V2, V3 hingga Vn adalah sebuah basis untuk ruang vektor dimensi tertentu V dan jika Vs adalah sama dengan C1, C2 hingga Cn adalah koordinat vektor relatif terhadap S, maka ilustrasi seperti terlihat pada gambar ini disebut dengan koordinat maps relative to S atau peta koordinat ke S. Dari V yang dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, Anda bisa ingat kembali subbab 4.5 tentang koordinat dan basis, di mana pada video subbab 4.5 dijelaskan bagaimana mencari V vektor pada basis standar terhadap Vs terhadap basis tertentu. Untuk dapat melihat masalah pada perubahan basis, maka kita dapat memisalkan jika V adalah suatu vektor pada ruang vektor tertentu V, dan jika kita mengubah basis pada V dari basis B ke B aksen, bagaimana koordinat pada V dengan basis B dan V pada basis B aksen itu saling berhubungan. Untuk itu maka kita mudahnya kita tuliskan bahwa misalnya kita ambil bahwa B itu adalah basis dengan dimensi 2. Ya di sini ada U1, U2. Ini kita anggap sebagai basis lama. Kemudian B aksen atau yang terdiri dari U aksen 1, U aksen 2 ini adalah basis baru. Nah, anggap vektor koordinat basis lama terhadap basis baru itu kita tuliskan sebagai berikut. U1 pada B1, B aksen sama dengan AB dan U2 pada basis 2 ada sama dengan CD. Maka hubungan antara basis B ya di sini U1 dan U2 terhadap B aksen dapat didefinisikan sebagai berikut. U1 sama dengan A U1 aksen tambah B U2 aksen. U2 sama dengan C U1 aksen tambah D U2 aksen. Nah, tadi kita menganggap bahwa V ini adalah vektor sembarang di V dan koordinatnya adalah K1, K2. Maka ketika terhadap basis B, ya berarti kan basisnya ini U1 dan U2, maka kombinasi linearnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ingat ya, kombinasi linear K1 kali U1 tambah K2 kali U2. Nah, untuk mencari koordinat yang baru dari V ya, terhadap basis B aksen, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. Ya. Ini kan kita lihat U1 sama dengan ini, BU2 ya, U2 sama dengan ini. Nah, sekarang kalau kita kombinasi linear dari vektor di basis B, maka kita tuliskan K1 kali U1 tambah K2 kali U2. Nah, sekarang perhatikan, U1 berarti kan yang ini ya. U1 adalah AU1 aksen tambah BU2 aksen. Nah, kita tuliskan, ini adalah U1 dan ini adalah U2, yaitu basis dari vektor di B. Nah, sekarang kalau kita kalikan ke dalam, ya, ini kalikan, saya hapus, biar ini adalah U1, kita kalikan ke dalam, ya, maka K1 kali, ya, K1 kali U1, K1BU2, dan berikutnya. Ya, jadi kalau di sini kita tulis K1AU1 aksen tambah K1U2BU2 aksen tambah K2CU1 aksen tambah K2DU2 aksen. Nah, sekarang kita kumpulkan yang U1-nya, U1 aksennya. Nah, ini kan U1 aksennya nih. Nah, kita kumpulkan. Jadi K1A tambah K2C. Ya, di sini
K2C. Tambah U2-nya yang ini, ya, kita kumpulkan. Sehingga kita dapatkan K1A tambah K2C tambah K1B tambah K2D. Nah, ini kemudian kita tuliskan dalam vektor baris, ya, di mana ini adalah vektor B aksennya, ya. Maka kita tuliskan di sini kan adalah kan kalau koordinatnya, ya, koordinat dari K1 K2 terhadap basis B aksen, ya, maka kita tuliskan sebagai berikut. Nah, kalau kita ekstrak atau kita keluarkan A, B, C, D-nya, maka akan seperti berikut, ya. Coba kita cek benar nggak? Benar ya. A kali K1 tambah C kali K2. Di bawahnya adalah B kali K1 tambah D kali D2. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Di mana ini adalah kita sebut nanti dengan matriks transisi, ya. Kemudian di sini adalah si koordinat awalnya tadi yang ini, ya. Sehingga kalau dari penjelasan tadi dapat kita sampaikan bahwa ketika kita ingin mengubah basis suatu ruang vektor dari B ke B aksen, maka kita bisa mencari vektor di V, ya, menjadi sebuah koordinat baru di B aksen, ya, dengan persamaan sebagai berikut. VB aksen sama dengan P kali VB. VB ini vektor pada basis B. Di mana kolom adalah koordinat vektor dari basis lama relatif terhadap basis baru, ya. Jadi ini. Nah, tadi ya yang vektor P tadi itu disebut dengan matriks transisi. Jadi kalau matriks transisi dari B ke B aksen, kita tulisnya seperti ini. Nah, ini adalah U1, U2, dan U sampai UN. Sedangkan matriks transisi dari B aksen ke B, ini adalah vektor basis daripada si B U aksen terhadap B-nya, terhadap basis B. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat contoh berikut ini. Anggap basis B itu adalah vektor U1, U2, dan B aksen, basis B aksen adalah U1 aksen, U2 aksen untuk ruang 2, di mana U1-nya ini adalah 1,0, U2-nya adalah 0,1, U1 aksennya adalah 1,1, dan U2 aksennya adalah 2,1. Nah, di sini kita diminta mencari matriks transisi dari B ke B aksen. Yang pertama adalah dari B ke B aksen, di mana asalnya adalah matriks awalnya itu B menjadi B aksen. Maka seperti tadi pada penjelasan yang sebelumnya, kita tahu bahwa ini matriks asalnya, ini vektor asalnya. Kemudian ini adalah terhadap basis B aksennya. Nah, maka sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ini, ya. Yang pertama adalah untuk U1. U1 adalah 10. Oke, mungkin saya tulisnya agak ke atas ya. Oke, di sini U1-nya adalah 1 dan 0 sama dengan A kali U aksen tadi adalah 1, 1. Ini ya, U aksennya, U1 aksennya U1, 1 tambah B kali U2 aksennya adalah 2, 1. Nah, maka sekarang kita operasikan ya. A kali 1 berarti A tambah 2B sama dengan 1. Oke, yang berikutnya yang ini A tambah B sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan A sama dengan min B. Kita masukkan ke atas sini, maka min B plus 2B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1. Dengan yang sama, B kita masukkan kembali ke sini, maka kita dapatkan A sama dengan min 1.
Berikutnya untuk yang U2 ya. U2-nya adalah 01 ya. Sama dengan C, sorry ketinggalan C-nya. C, U1-nya adalah 10. Oh sorry, U aksennya adalah 11. Sorry ya, U aksennya adalah 11, U aksen 1 tambah D. D-nya adalah 21. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini berarti C tambah 2D, ini kan. C tambah 2D sama dengan 0. Berikutnya yang ini, C tambah D sama dengan 1. C sama dengan 1 minus D. Ya, atau dari sini saya bisa rubah juga C sama dengan minus 2D. Ya. Oke, kita masukkan di sini saja. Minus 2D plus D sama dengan 1. Berarti minus D sama dengan 1 alias D sama dengan minus 1. Nah, C-nya adalah minus D. Minus 2 kali minus 1 berarti 2. Ya, maka kita dapatkan matriks transisinya ya bentuk begini. P dari B ke B aksen adalah sama dengan A-nya adalah min 1, B-nya adalah 1, C-nya 2, dan D-nya adalah D-nya min 1. Ya, D-nya adalah min 1. Nah, itu adalah matriks transisi dari B ke B aksen untuk jawaban yang A. Oke, nah selanjutnya adalah untuk yang matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, maaf ini jawabannya udah muncul duluan, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan ceritanya dari mana. Nah, kalau yang tadi kan ini asalnya ya, ini adalah basis asal, ya, basis asal. Yang ini adalah basis atau yang baru, ini yang lama, ini yang baru. Nah, kalau ini kan kebalikannya ya, berarti ini yang baru, ini yang lama, ini yang baru. Berarti nanti rumusnya yang ini menjadi U aksen 1 sama dengan A U1 tambah B U2. U2 aksen sama dengan C U1 tambah C U2 ya, karena kebalikannya. Baik, kita tinggal masukkan saja di sini. U1 aksennya kan adalah 11 tambah sama dengan sama dengan A kali U aksen U1-nya adalah 10 tambah B kali 01. Oke. Berarti di sini A tambah B0 berarti 0 ya. Sama dengan 1. Yang ini ya. Kemudian yang berikutnya A0 tambah B sama dengan 1. Nah, yang C-nya, yang berikutnya, yang ini, ya. U2 aksennya adalah 2 dan 1 sama dengan C kali 1, 0 tambah D kali 0, 1. Oke, kita jumlahkan ya. Berarti C tambah D kali 0 berarti kan 0. Jadi C sama dengan 2 ini. Kemudian bawahnya C kali 0 tambah D. Berarti D sama dengan yang ini, 1. Maka kita dapatkan A, B, C, D adalah ini. 1, 2, 1, 1. Nah, mudah-mudahan dengan contoh ini Anda bisa memahami bagaimana transformasi dari basis yang lama ke basis yang baru dengan menggunakan rumus berikut ini. Pada contoh berikut ini ya, kita akan menggunakan bahwa tadi dikatakan kalau kita ingin mencari sebuah koordinat V terhadap basis B, maka kita harus mengalihkan matriks transisi
ya, dari B aksen ke B, karena ini yang kita ketahui adalah yang B aksennya. Dan kita ingin mencari koordinatnya pada saat di basis B. Nah, maka kita harus mengalihkan si koordinat vektor B terhadap basis B aksen dengan matriks transisinya. Begitu juga sebaliknya, jika diketahuinya adalah vektor B, koordinat vektor V pada basis B, maka kita harus mengalihkannya dengan matriks transisi dari B ke B aksen untuk mencari koordinat vektor V pada koordinat B aksen. Ya, mungkin contoh ini mempermudah. Misalnya nih, saya punya vektor V di dalam basis B aksen. Nah, kita ingin cari nih. Tadi kan basis B aksen itu adalah V1 aksennya 1,11 ya, kalau saya tulis dalam bentuk matriks kolom, dan ini adalah 2,1. Nah, sekarang kita ingin lihat koordinat dia ini min 3,5 kan pada basis yang ini, pada basis B aksen. Kalau kita ingin cari dalam basis B di mana basisnya adalah 10 dan 01, maka tadi kita sudah dapatkan kan, ini adalah P dari B aksen ke B adalah ini dari soal yang sebelumnya. Nah, ini kita tinggal gampang aja kalikan dengan perkalian matriks biasa. Berarti 1 kali min 3 tambah 2 kali 5, 10. Maka hasilnya sama dengan 7. Berikutnya adalah 1 kali min 3 plus 5, 1 kali 5 sama dengan 5, sama dengan 2. Maka ini kita dapatkan adalah koordinat vektor V pada basis B. Jadi kita lihat di sini penting sekali yang namanya matriks transisi ya, untuk memudahkan kita melakukan perubahan basis dari B ke B aksen ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita lihat teorema 4.7.1 di mana dikatakan jika P adalah matriks transisi dari suatu basis B ke suatu basis B aksen untuk suatu ruang vektor dengan dimensi tertentu V, maka P dapat di-inverse dan P inverse adalah matriks transisi B aksen ke B. Jadi kebalikannya ya, kalau P itu dari B ke B aksen, saat kita inverse maka dia menjadi dari B aksen ke B. Mari kita lihat contoh sebelumnya tadi. Tadi kan kita dapatkan bahwa matriks transisi dari B ke B aksen adalah min 1, 2, 1, min 1. Nah, ingat untuk matriks transisi, untuk inverse matriks 2 kali 2, maka kita bisa mencarinya dengan adjoint. Let's say ini adalah A, supaya gampang ya. A dibagi dengan determinan A. Sekarang kalau ini kan kita tukar ya. Di sini jadi 1 ditukar sebenarnya, min 1 dengan min 1. Kemudian ini min 2, min 1. Kalau Anda lupa, ingat kembali pelajaran SMU, karena ini sudah dapat di pelajaran SMU ya, di mana dia adalah di inverse. Nah, kemudian dibagi dengan determinan. Determinannya berapa? Minus 1 kali min 1 berarti 1 min 2 kali 1 sama dengan 2. Maka ini sama dengan min 1 min 2 min 1 min 1 dibagi dengan min 1. Nah, ini pasti akan kita dapatkan hal yang sama, yaitu ini. Betul ya? Sama dengan 1, 2, 1, 1. Artinya apa? Saat kita sudah tahu matriks transisi dari B ke B aksen, kita bisa mencari B aksen ke B dengan cara sangat mudah, yaitu kita inversekan saja matriks transisinya. Bila kita kaitkan teorema 4.7.1 dengan teori dari matriks ya, dan inverse-nya, di mana ketika suatu matriks di-inverse maka menghasilkan matriks identitas. Nah, kembali ke contoh sebelumnya, di mana di sini kita tahu misalnya matriks transisi dari B aksen ke B, ketika kita inverse akan menjadi matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, ketika kita kalikan perkalian dua matriks ini, kita akan memperoleh suatu matriks identitas.
Berdasarkan teorema 4.7.1 sebelumnya dan juga perkalian sebuah matrik dengan inversi yang menghasilkan identitas, maka kita bisa mencari matriks transisi dari suatu basis ruang terhadap basis lainnya ya dengan menggunakan cara berikut ini. Pertama kita bentuk matriksnya misalnya dari B aksen ke B, kemudian kita gunakan operasi baris elementer ya sehingga kita dapatkan baris echelon ya. Nah, kemudian dari situ akan kita hasilkan matriks dengan bentuk berikut ini. Kemudian ambil yang sebelah kanannya, maka kita akan dapatkan matriks transisi. Ingat contoh yang sebelumnya, misalnya di sini kita ingin mencari dari B aksen ke B, maka kita tuliskan basis yang baru yaitu basis B. Kemudian di sini adalah basis yang lama. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga akan membentuk matriks identitas. Nah, kebetulan di sini sudah matriks identitas ya. Berarti dari B aksen ke B adalah 1, 2, 1, 1. Ambil yang sebelah kanan. Nah, kemudian yang ini ya, kalau yang ini baris barunya adalah yang B aksen ya. Kemudian yang basis lamanya atau basis asalnya itu adalah 1001. Nah, kita lakukan operasi baris elementer sehingga nanti membentuk sebuah basis ya. Mungkin saya tuliskan dulu sebentar. Ya, kita lakukan operasi baris elementer. Ingat yang kita ingin ubah adalah yang sisi ini ya, yang sisi kiri menjadi 1001. Nah, ini kita lakukan operasi, saya contohkan saja di sini. 12, 11, 1001. Nah, berarti kan yang baris 2 yang ini menjadi 0 ya. Berarti baris 2 dikurangi baris 1. Nah, 1, 2 ini tetap 1, 0. Di sini menjadi 0. Baris 2 kurangi baris 1. 1 dikurangi 2 berarti min 1. Nah, ini baris 2 0 dikurangi 1 berarti min 1. 1 dikurangi 0 1. Oke ya, sekarang berikutnya adalah ini kita buat supaya menjadi plus 1, berarti baris 2 dikali min 1. Ya, di sini kita tuliskan. Ini 1, 2 tetap 1, 0 ya tidak berubah karena kita mau buat yang ini jadi 1. Berarti sini 0 min 1 kali 1 min jadinya plus 1. Ini tadi min ya, ini min berarti dikali jadi plus 1, oke. Yang ini adalah menjadi min 1. Nah, berikutnya kita buat 2 ini menjadi 0. Maka baris 1 dikurangi 2 baris 2. Ya, kita masukkan yang bawahnya tetap. Oke, 1 minus 1. Oke, ini 1 kurangi 0. 1, 2 kurangi min 2 kali 1 berarti 0. Sekarang yang berikutnya 1 dikurangi 2 kali 1. 2 berarti di sini min 1. Kemudian yang 0 di sini 0 minus dalam kurung minus 1. Berarti plus 2. Nah, perhatikan ini yang kita ambil sama ya dengan contoh yang sebelumnya. Maka dengan menggunakan teorema tadi, kita bisa mencari matriks transisi dari suatu basis ke basis lainnya, ya, dengan cara operasi baris elementer dengan membentuk nanti yang sisi kirinya menjadi suatu matriks identitas. Sekarang kita lanjutkan ke teorema 4.7.2. Anggap B adalah U1, U2 sampai UN, ini adalah vektor U1, vektor U2 sampai vektor UN, adalah basis untuk ruang N, dan misalkan S itu merupakan E1, vektor E1, vektor E2 sampai vektor EN adalah basis standar untuk ruang N. Jika vektor-vektor dalam basis dituliskan dalam bentuk kolom, jadi dari B ke BS ya, ini akan ditulis U1, U2 sampai dengan UN.
Nah, ini juga masih relevansinya dengan 4.7.1 tadi ya. Kenapa? Kalau kita ingin mencari, ya, kita ingin mencari tadi, berarti kan di sini adalah new basis ya. New basis, di sini adalah old basis. Nah, kalau kita lihat ini adalah standar basis standar, maka ingat, let's say anggap ruang 3 lah gitu ya. Berarti kan di sini adalah 1 0 0 sorry 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1 ya. Maka kalau kita tuliskan, ini kan matriks identitas kan, jadi kalau dari S ke B berarti kan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, berarti kan ini U1, U2, U3. Ini sudah menjadi matriks transisinya. Karena ini sudah menjadi matriks identitas. Sebagai penutup dari video ini, ada salah satu contoh yang saya ambil dari buku Aljabar Linier karangan Howard Anton yang saya jelaskan dalam video terpisah. Silahkan ditonton dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih dan selamat belajar.